Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebelumnya, di babak ke-6, Tomo, kamu jangan terlalu senang. Menumbalkan orang dari luar hanya akan menekan kutukan sebentar saja. 2 atau 3 bulan lagi, kesuburan di desa ini pasti akan kembali binasa. Kita jangan berpangku kepada para mahasiswa yang tersisa. Akan lebih baik kalau wanita sialan yang ada di dalam punden itu hamil dengan segera. Karena menumbalkan garis keturunan langsung si keparat itu, efeknya jauh lebih kuat untuk menekan kutukan yang membelenggu kita dibanding darah dan daging para mahasiswa itu. Sekarang, bagaimanapun caranya, cepat buat si wanita sialan itu hamil. Karena kita butuh keturunannya secepat mungkin. tegas sang sepuh, seakan sedang menghakimi. Pak Tomo pun tidak membalas petua sang sepuh barusan. Ia hanya menganggukkan kepala seperti orang ketakutan. Lantas, siapa wanita sialan yang sedang dimaksud oleh sang sepuh tadi? Ya, namanya adalah Muti. Ia adalah cucu keturunan langsung dari sang ketua sekte terdahulu yang memimpin desa. Sang ketua sekte yang telah mengutuk desa ini dan seisinya. Tiga bulan telah berlalu. Sejak Dian tewas ditumbalkan, waktu sudah berjalan 3 bulan ke depan kini. Dan benar, apa yang sang sepuh katakan kepada Pak Tomo dulu, bahwa kesuburan desa hanyalah kenikmatan sesaat yang jangan sampai membuat warga desa terlena. Dan kini, apa yang sang sepuh khawatirkan telah menjadi kenyataan. Setelah 3 bulan berjalan, kesuburan desa mereka telah kembali binasa. Saat ini, warga desa mulai mengalami gagal panen secara bertubi-tubi. Hanya sebagian kecil dari usaha mereka yang membuahkan hasil, lalu sisanya berakhir membusuk. Dalam kondisi desa yang mulai rapuh, sang sepuh, Pak Tomo, Pak Bimo, serta beberapa warga lain mulai mengadakan diskusi. Saat ini mereka berada di ruang tamu sang sepuh untuk membicarakan hal penting. Untuk memulai diskusi, sang sepuh pun membuka suara dengan berkata, Seperti yang kita rasakan bersama, desa ini mulai mengalami kesengsaraan lagi. Tanah kita mulai binasa karena kutukan itu lagi. Saya akan bicara langsung ke intinya, bahwa malam ini saya akan mengeksekusi satu mahasiswa demi membuat desa ini stabil kembali. Ucapnya mengakhiri. Perkataan sang sepuh barusan pun langsung membuat para warga sumringah. Meski akan membunuh seseorang nanti, orang-orang ini justru terlihat senang mendengar apa yang sang sepuh beritakan. Lalu Pak Tomo pun berkata, Saya sangat senang mendengar berita ini, Kanjeng. Terima kasih atas kebesaranmu yang telah mau mendengar keresahan kami semua. puji Pak Tomo kepada sang sepuh sembari mencium kakinya. Lalu diikuti oleh para warga lain, termasuk anak beserta menantunya. Apa yang para warga bicarakan barusan pun sampai ke telinga di mana Abil, Estu, dan Hagia berada. Para mahasiswa itu memang sedang disekap di dalam rumah sang sepuh, yang mana mereka bisa mendengar isi percakapan warga tadi sendiri. Dan dalam keadaan yang tak berdaya, Abil, Estu, dan Hagia semakin berputus asa mendengar berita itu. Sebuah berita di mana salah satu dari mereka akan ada lagi yang mati malam ini. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sama seperti saat mengeksekusi Dian dulu, sang sepuh tidak sembarang mengambil keputusan dengan gegabah. Saat ingin menumbalkan seseorang, ia akan menunggu bulan purnama tiba. Lalu dengan ditambah syarat lain seperti berpuasa, menjampi-jampi air dengan ajian sakral untuk memandikan calon tumbal, serta meminum darah seseorang wanita yang bernama Mutih, barulah sang sepuh siap untuk menumbalkan seseorang. Dan semua syarat itu telah terpenuhi malam ini.
Waktu yang penuh bahagia bagi para warga telah datang, yaitu menumbalkan salah satu dari mahasiswa telah datang. Saat ini, Abil, Estu dan Hagia sedang dikurung di dalam sebuah ruangan. Kaki dan tangan mereka diikat. Kondisi mereka pun sangat memprihatinkan. Selama 3 bulan dikurung, mereka hanya diberi makan dan minum selama 2 hari sekali. Dan jangan menanyakan seperti apa penampilan mereka. Karena yang pasti, ketiga mahasiswa itu sangat terlihat mengenaskan. Rambut mereka acak-acakan, kulit mereka kusam, tubuh mereka kurus. Meski mata mereka tidak ditutup, juga mulut yang tidak disumpal. Tapi dengan kondisi yang miris seperti sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berteriak dan meronta-ronta lagi. Selama 3 bulan diperlakukan demikian, rasanya mereka sudah mulai mau gila. Baru saja sang sepuh masuk ke dalam ruang di mana Abil, Estu dan Hagia berada. Setelah berhadapan dengan tawanannya, sang sepuh pun berkata, Cah Bagus, Cah Ayu. Kalian pasti sudah mendengar percakapan kami tadi pagi, bukan? Yang ingin menumbalkan salah satu dari kalian lagi malam ini. Dan biarkan saya sedikit bercerita kepada kalian, boleh? Ucap sang sepuh kepada para mahasiswa. Lalu ia pun kembali melanjutkan. Kalian pasti masih ingat teman kalian yang bernama Dian, bukan? 3 bulan lalu kematiannya sangatlah indah, sangat menawan. Teman kalian itu mati penuh dengan kebanggaan. Dirinya mati berkorban demi menyelamatkan seluruh warga desa. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Jadi saya harap siapapun dari kalian yang mati hari ini juga berpikir dengan pemikiran yang sama, bahwa nanti kalian tidak akan mati dengan sia-sia. Tapi kematian kalian adalah hal yang indah. Jadi Cah Bagus, Cah Ayu, saya meminta kepada kalian untuk ikhlas. Ucap sang sepuh mengakhiri dengan menambahkan senyum hangatnya. Dengan kondisi mereka yang mengenaskan, Abil, Estu dan Hagia pun tidak mampu membalas apa yang sang sepuh ucapkan barusan. Bahkan saat sang sepuh mengabarkan bahwa akan ada salah satu dari mereka yang mati, Abil, Estu dan Hagia sama sekali tidak meronta, berteriak atau menangis. Ketiga mahasiswa itu hanya memandang sang sepuh dengan wajah yang rapuh, raut wajah yang seakan menyiratkan bahwa mereka tidak lagi peduli dengan apapun. Dan berbeda dari 3 bulan yang lalu, saat ingin memilih tumbal, kini sang sepuh pun tidak bermain-main dengan mangsanya. Tanpa pikir panjang, ia menyuruh Pak Bimo anaknya membawa Hagia ke belakang rumah. Ya, kini Hagia adalah target yang akan ia bunuh untuk ditumbalkan. Berbeda pula dari 3 bulan lalu yang penuh drama, teriakan dan tangisan. Kini saat Hagia dibekuk dan dibawa oleh Pak Bimo menuju belakang rumah untuk dieksekusi, Hagia sendiri tidak melawan sama sekali. Rasa lapar, haus, serta putus asa seakan membuat tubuhnya menjadi lelah tak berdaya. Bahkan Abil dan Estu pun hanya melihat kepergian Hagia dengan pandangan yang rapuh. Ya, meski sebentar lagi Hagia akan mati, suasana di sana terasa amat sangat tenang. Lalu dengan kasar, Hagia mulai dibopong menuju halaman belakang rumah. Sesampainya Hagia di sana, ia sudah ditunggu oleh menantu sang sepuh yang bernama Mulan. Dengan kasar, Pak Bimo pun melepas Hagia dari cengkramannya. Lalu sama seperti ritual saat Dian ingin ditumbalkan dulu, sang sepuh turut datang ke sana untuk menyirami Hagia dengan air kembang yang sudah ia jampi-jampi sebelumnya. Hingga kemudian tubuh Hagia pun mulai basah oleh air dengan sempurna. Setelah menyirami Hagia dengan air sakral itu, kini sang sepuh merogoh saku pakaiannya untuk mengambil sebuah keris keramat. Keris yang sebentar lagi akan menyayat-nyayat tubuh Hagia hingga membuatnya mati. Tapi sepertinya ada sedikit kekacauan. Beberapa kali merogoh sakunya berulang-ulang, namun sang sepuh tidak menemukan keris itu juga. Lalu dengan suara tegas, ia menyuruh Pak Bimo dan Pak Tomo mencarinya. Kedua orang itu pun langsung menuruti perintahnya segera. Menunggu keris itu ditemukan, sang sepuh pun berkata kepada Hagia, Cah Ayu, sepertinya kamu sudah ikhlas benar ya mati di malam ini. Tidak ada sedikit pun air mata yang keluar dari wajahmu.
Saya merasa terhormat bisa menumbalkan sosok perempuan sehebat kamu, Cahayu. Ucapnya kepada Hagia yang sedang duduk bersimpuh. Tapi sepertinya ada sebuah kesalahpahaman atas ucapan sang sepuh barusan tentang Hagia yang tidak berekspresi saat ini. Itu bukanlah karena dirinya yang siap mati, tapi melainkan karena Hagia sudah tak berdaya. Seluruh tubuhnya sudah lelah tak berdaya. Bahkan pikiran Hagia saat ini pun benar-benar kosong. Tapi rasanya wajar jika melihat Hagia seperti demikian, karena selama 3 bulan dikurung serta diperlakukan keji, seluruh tubuh dan mentalnya sudah hancur saat ini. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Hagia memang ingin keluar dari desa ini dan kembali menjalani hidupnya yang normal seperti dulu. Tapi di sisi lain, Hagia sadar bahwa keinginan sederhananya itu sudah mustahil untuk terwujud. Jadi saat ini, Hagia hanya akan pasrah dengan apapun yang terjadi, termasuk jika ia benar-benar harus mati malam ini juga. Sudah sekitar 15 menit berlalu. Pak Tomo serta Pak Bimo tak kunjung menemukan di mana keris keramat itu berada. Sang sepuh yang mulai jengah pun masuk ke dalam rumah untuk ikut mencari, meninggalkan Hagia dan menantunya berdua di sana. Saat ini Hagia masih duduk bersimpuh menunduk dengan raut wajah putus asa. Rambut panjangnya yang acak-acakan pun menyembunyikan wajah rapuhnya itu. Lalu dikala Hagia menundukkan pandangan, tiba saja suara hantaman keras terdengar dalam sekejap. Iya, menantu sang sepuh di sana baru saja dipukul oleh batu. Saat menoleh, Hagia melihat perempuan itu sudah tersungkur pingsan. Hagia pun melihat seorang kakek tua sedang memegang batu di hadapannya. Ya, kakek itu adalah lansia yang dulu sering mengajak Dian mengobrol. Dengan mengeluarkan keris keramat milik sang sepuh, sang kakek pun memutus tali buritan yang mengikat kaki dan tangan Hagia. Setelah berhasil melepaskan Hagia, sang kakek pun berkata, Cahayu, pergilah. Kamu sekarang sudah bebas. Carilah jalan keluar dari desa ini. Kamu ndak mau kan mati tersiksa? ucapnya sembari tersenyum. Setelah dilepaskan, Hagia pun mulai berlari terhuyung-huyung keluar desa. Dengan seluruh tubuhnya yang lelah, Hagia terus melangkahkan kakinya menuju gerbang desa. Lantas, apa alasannya sang kakek membebaskan Hagia barusan? Setelah menguburkan jasad Dian dulu, sang kakek mulai dihantui oleh sosok Dian di setiap harinya. Dian yang menghantuinya pun selalu meminta sang kakek untuk membebaskan teman-temannya yang tersisa. Dan perasaan takut serta bersalah itulah yang membawa sang kakek di titik ini, yaitu menyelamatkan Hagia. Setelah berhasil membebaskan Hagia, sang kakek memandangi sosok yang mulai menghilang dalam kegelapan malam. Setelah berhasil memastikan Hagia meninggalkan desa, sang kakek pun langsung menusuk perutnya sendiri beberapa kali dengan keris itu. Ia tak mau mati disiksa oleh sang sepuh nantinya jika tertangkap. Karena itulah, ia memilih untuk mati bunuh diri. Darah segar pun mulai keluar perlahan dari dalam perut sang kakek. Suara pekikannya pun menggema samar sesaat. Lalu dengan perlahan, pandangannya pun mulai memudar dan semakin memudar. Hingga kemudian, sang kakek pun mati. Tapi, ia bangga dengan ini. Karena kematiannya telah membawa dirinya menepati janji kepada Dian. Di dalam kegelapan malam, Hagia terus berlari menyusuri jalan berhutan, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya ia melihat gapura yang merupakan gerbang masuk desa di ujung sana. Dengan langkah tertatih, Hagia pun menuju gapura itu berada. Kini Hagia baru saja melewati gapura. Itu juga berarti bahwa ia telah berhasil keluar dari desa. Ia pun sempat menoleh ke belakang sesaat, seakan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada desa terkutuk itu. Lalu dengan wajah meringis, Hagia melanjutkan perjalanannya. Tapi setelah jauh berjalan, Hagia pun dibuat terkejut dengan apa yang sedang dilihatnya. Di ujung sana, Hagia kembali melihat gapura desa yang kusam dan rusak. Gapura yang terlihat sama persis dengan apa yang ia lihat sebelumnya.
Tentu, Hagia dibuat keheranan karena hal ini. Tapi, karena tidak ada waktu untuk berpikir, Hagia terus melanjutkan perjalanannya kembali. Dan setelah jauh berjalan, Hagia pun kembali dibuat terkejut. Karena di ujung matanya, ia kembali melihat gapura desa itu lagi. Gapura yang sama persis dengan apa yang ia lihat tadi. Hagia pun sontak mengambil nafas panjang sembari memejamkan mata. Ia tidak habis pikir, dirinya yang sudah bebas sekalipun ternyata belum bisa keluar seutuhnya dari teror desa terkutuk ini. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kabur. Tidak mau menyerah begitu saja, Hagia pun kembali melanjutkan langkahnya. Tapi pada akhirnya, sekeras apapun Hagia berusaha melarikan diri, ia akan dibawa kembali ke gapura itu lagi. Seakan-akan ia sedang berada di dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Hagia merasa seperti berada di dalam lingkaran setan tanpa akhir, membuatnya putus asa dan mulai menangis. Setelah berbulan-bulan putus asa, akhirnya Hagia mampu kembali menangis kini. Hingga kemudian Hagia melihat sebuah pohon beringin besar di dalam perjalanannya. Tanpa Hagia sadari, langkahnya kini membawanya menuju pohon beringin besar itu berada. Sebuah pohon beringin raksasa yang dikelilingi oleh pohon beringin lainnya dengan ukuran yang bermacam-macam. Ya, inilah tempat di mana dulu Hagia pernah melihat seorang perempuan mati gantung diri. Bahkan tali yang membunuh perempuan itu pun masih menggantung saat ini. Dengan rasa putus asa yang tidak bisa menemukan jalan keluar, dengan ketakutannya yang akan ditemukan oleh warga, lalu mati disiksa dengan penuh kesakitan, Hagia pun mulai memandangi tali yang menggantung di sana. Lalu ia pun memilih untuk mati gantung diri. Ya, baru saja Hagia meregang nyawa dengan cara menggantung diri. Saksikan kelanjutannya di babak ke-8. Terima kasih sudah menonton.